Saudara, berjumpa lagi di channel Nafiri Keluarga. Pada saat ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu dampak perdebatan teologi bagi jemaat atau gereja Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, bahkan sampai sekarang ini telah terjadi perdebatan teologi yang bisa kita saksikan di Facebook, di YouTube. Dan kita sudah melihatnya bersama, menyaksikannya bersama. Salah satu topik yang mereka angkat adalah mengenai Tritunggal. Dan Anda boleh menikmatinya di channel YouTube para apologet maupun para pendeta. Mereka saling menerangkan, saling menjatuhkan, dan beberapa ungkapan-ungkapan yang memang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Untuk itu saudara, saya akan memberikan dampak negatif dari perdebatan teologi ini terhadap jemaat atau orang-orang percaya pada umumnya. Pertama, jemaat kurang mempercayai pendeta. Dengan semakin banyaknya perdebatan teologi, maka jemaat melihat para pendeta itu saling berdebat dan akhirnya jemaat mempunyai penilaian buruk. Sehingga akhirnya orang percaya atau jemaat yang awam ketika melihat perdebatan-perdebatan yang menurutnya itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pendeta atau gembala atau hamba Tuhan, maka dia tidak mempercayai lagi pendeta itu. Kedua, jemaat bingung untuk mendengar siapa yang benar. Nah, kita tahu di saat seseorang itu mencoba untuk berapologet atau ketika mereka berbicara tentang pandangan seseorang, mereka akan mengumpulkan berbagai pendapat, argumentasi untuk menolak, bahkan mengatakan bahwa itu salah. Nah, sehingga perdebatan-perdebatan seperti ini seringkali menjatuhkan orang lain. Dan ini sangat membawa dampak yang begitu cukup berefek bagi pertumbuhan orang percaya, sehingga mereka kebingungan untuk mendengar siapa sih yang harus kita dengarkan, siapa yang benar di antara mereka. Mereka sama-sama mempunyai argumentasi yang kuat. Nah, ini jemaat bisa ragu dan sekaligus bingung. Dia mau percaya siapa? Nah, yang ketiga, dampak perdebatan teologi ini bagi orang Kristen atau gereja Tuhan adalah jemaat bisa meninggalkan Kristus. Kita tahu saudara bahwa para pendeta, gembala, dan seluruh orang-orang percaya yang sudah belajar firman Tuhan di bangku teologi maupun sekolah Alkitab, mereka harus memberikan sebuah tampilan Kristus di tengah-tengah orang percaya. Apa yang diharapkan oleh jemaat, yaitu mereka mengharapkan seorang teladan atau figur yang patut untuk dicontoh. Nah, ketika mereka melihat adanya perdebatan-perdebatan yang menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, bahkan memperburuk nama orang lain, sehingga orang tersebut tidak lagi dipercaya orang lain, dan jemaat yang melihat perdebatan itu begitu sangat memilukan bagi kekristenan, sehingga mereka akhirnya mengambil sebuah langkah atau jalan yang salah. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan Kristus. Untuk itu saudara, saya berpesan bahwa ketiga dampak perdebatan teologi ini, pertama tadi jemaat kurang mempercayai para pendeta. Kedua, jemaat bingung untuk mendengar pendeta siapa yang benar. Dan yang ketiga, jemaat bisa meninggalkan Kristus. Ini adalah 3 poin yang ada di pikiran saya ketika saya menikmati setiap video-video perdebatan yang tidak jelas menurut saya di YouTube itu. Dan saya mau berpesan bagi para pendeta atau para apologet, tolong lebih baik kita mendiskusikannya secara bersama-sama atau diberikan surat untuk orang tersebut yang mau kita diskusikan, orang berbeda pemahaman, supaya didiskusikan secara tertutup, bertukar pikiran, dan saling menjelaskan, ini pendapat saya. Inilah yang harus kita sebenarnya lakukan saudara. Tidak muluk-muluk kita menghakimi seseorang itu salah, itu sesat. Saudara,
Jika dia seorang pendeta, dia mempunyai 100 jemaat, bayangkan apa yang dirasakan oleh 100 jemaat itu ketika melihat pendetanya disalahkan oleh orang lain. Bahkan mereka beranggapan bahwa selama ini yang diajarkan oleh pendeta itu adalah salah. Apa jadinya jemaat itu? Mari kita berpikir ke depannya, saudara. Jangan kita karena emosi, karena kita merasa ya kami sudah belajar firman Tuhan, kok dia beda dari pandangan saya, pandangannya salah. Saudara, tegurlah seseorang itu dengan 4 mata. Jika tidak, panggillah temanmu atau saudaramu 2-3 orang, diskusikan, berbicara dengan baik-baik. Dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, perdebatan-perdebatan seperti ini tidak akan merubah siapapun. Bahkan pandangan yang sudah kita anut, saudara, tidak mudah digoyahkan oleh orang. Karena itu keyakinan di dalam diri kita. Jadi untuk merubah keyakinan itu tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan, mengapologetika sesuatu. Tidak seperti itu, saudara. Sehingga saya berpesan, lebih baik didiskusikan atau dikirim surat supaya ada surat perantara sehingga saling berdiskusi, saling berargumentasi, dan saya harap forumnya secara tertutup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi saudara yang terberkati dengan video saya ini, mohon untuk di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam nafir.